Pada sesi ini masuk pembahasan tentang latar belakang internet. Internet yaitu suatu jaringan yang saling berhubungan dari ribuan bahkan juga jutaan komputer yang menghubungkan bisnis, institusi pendidikan, agen pemerintahan, dan juga individual. Infrastruktur yang kedua adanya web, salah satu layanan dari internet paling populer, di mana web bisa memberikan akses ke miliaran bahkan triliunan laman situs. Untuk evolusi internet dari tahun 1961 hingga sekarang, di mana di tahun 1961 hingga 1974 merupakan tahapan dari innovation. Kemudian tahun 1975 hingga 1995 merupakan tahapan institutionalization. Kemudian di tahun 1995 hingga sekarang masuklah ke dalam tahapan commercialization atau komersialisasi. Evolusi internet yang pertama, internet sudah berkembang dari 3 tahapan tadi. Kemudian pada tahap inovasi ini ide dasar dan teknologi dikembangkan. Internet menggunakan suatu konsep, yaitu adanya packet switching, di mana suatu metode dari memotong pesan digital menjadi paket-paket, kemudian mengirimkan paket tersebut sepanjang alur atau jalur komunikasi yang tersedia, kemudian menyatukan kembali paket tersebut pada saat sudah sampai di tujuannya. Di mana paket itu merupakan unit yang sudah terbagi, di mana pesan tadi dipotong-potong dan untuk transmisi atau pengiriman melalui internet. Di dalam background atau teknologi internet terdapat juga Transmission Control Protocol atau yang dikatakan sebagai TCP dan juga Internet Protocol atau IP, di mana merupakan protokol komunikasi inti atas internet. Di dalam TCP atau Transmission Control Protocol menyediakan koneksi antara pengiriman dan penerimaan komputer, kemudian digabungkan kembali atas paket tersebut dan juga menggabungkan kembali dalam penerima akhir. Untuk IP sendiri merupakan protokol yang menyediakan pola internet yang sudah dialamatkan dan bertanggung jawab untuk pengantaran aktual dari paket yang sudah ada. Internet menggunakan jaringan dari paket switching tadi dan juga protokol yang ada, baik TCP maupun IP, untuk mengirimkan, kemudian juga mengarahkan dan menyatukan pesan. Di mana pesan tadi dipecah menjadi paket-paket dan paket tersebut dapat bepergian sepanjang jalur komunikasi yang berbeda. Di dalam internet terdapat juga klien, di mana klien atau pengguna ini biasanya merupakan desktop atau komputer meja yang merupakan bagian dari jaringan. Kemudian internet pun harus ada server, di mana komputer berjejaring yang didedikasikan untuk fungsi umum yang dibutuhkan oleh komputer klien di dalam jaringan tersebut. Di dalam klien tersebut, disinilah ada yang baru yang dikatakan sebagai the new client sebagai mobile platform. Platform utama untuk produk dan jasa e-commerce yang tadinya menggunakan desktop bisa berubah menjadi mobile platform. Mobile platform yang paling sering digunakan adalah smartphone atau telepon pintar yang membuat perubahan yang besar dalam proses host komputer dan perangkat lunak lainnya
yang kita kenal atau dikuasai oleh dua pemain, yaitu Intel dan Microsoft, di mana mereka untuk chip, sistem operasi, dan aplikasi perangkat lunaknya memang menggunakan perangkat dari Intel dan Microsoft. Kemudian mobile platform ini pun sudah memikirkan implikasi dari e-commerce karena mempengaruhi bagaimana, di mana, dan kapan konsumen bisa berbelanja dan membeli produk ataupun jasa melalui perangkat mobile mereka. Untuk saat ini, perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan besar, menggunakan cloud computing untuk menyimpan data mereka. Kemudian di dalam model ini perangkat keras dan perangkat lunak disediakan oleh penyedia, kemudian mengoperasikan lahan tersebut yang sangat besar dan juga sebagai pusat data. Sekian dan terima kasih.